Halo teman-teman, salam sehat selalu. Selamat bergabung kembali di channel terbaru dari Bung Nandes. Ya, jadi kali ini saya akan memberikan analisa pertandingan mengenai semifinal leg kedua Bali United dan juga Persib Bandung ya, yang sudah berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan agregat tentunya 4-1, dan ini menjadi final ya setelah 10 tahun terakhir ya, artinya setelah final terakhir yang Persib capai di 2014, dan akhirnya mereka kembali di final ya, untuk menghadapi yang kita belum tahu ya lawannya nanti siapa, antara Madura ataupun Borneo. Dan saya akan memberikan analisa terkait pertandingan yang baru saja kita sama-sama saksikan ya, bahwa ini sebetulnya bukan kejutan ya teman-teman ya, karena kalau kita melihat bagaimana cara Persib bermain ya, itu sangat betul-betul untuk di eranya Bojan Hodak ya. Kita tahu bahwa Bojan Hodak itu sangat mengandalkan yang namanya transisi ya, artinya transisi positif, di mana Persib di musim ini itu bermain dengan skema counter attack ya, dan terbukti dengan pertandingan tadi ya teman-teman, bagaimana Persib tidak banyak melakukan peluang, tetapi mereka bermain dengan cermat ya, artinya setiap peluang itu mereka bisa dengan efektif dan efisien ya untuk dijadikan sebuah gol ya. Terbukti dari 3 gol yang dihasilkan oleh Ciro, kemudian ada Febri dan juga Edo ya. Ini 2 skema set play yang baik dan juga ada melalui set piece ya. Artinya Persib ini sangat efektif dan sangat efisien sekali dalam menyerangnya. Jadi ini tentu bukan kejutan, dan yang Bali pun tidak bermain dengan buruk ya. Artinya teman-teman, Bali pun kita lihat kalau di babak pertama ya, mereka juga mencoba keluar untuk memberikan efek kejut ya dengan melakukan serangan, dan kita tahu bahwa Bali sangat mengandalkan sisi sayap mereka ya. Dan inilah cermatnya, sekali lagi saya harus memuji pelatih Bojan Hodak ya, di mana yang musim ini Boyan ini mampu mensinergikan ya materi pemain dengan skema yang dia inginkan. Artinya skema counter attack ini sangat berjalan dengan baik ya, dibarengi dengan kualitas pemain yang mumpuni untuk dilakukan skema tersebut ya. Dan kita perlu perhatikan bahwa Persib ini tidak mudah terpancing ya. Artinya pada saat mereka tidak menguasai bola, mereka tetap melakukan menunggu bola ya, dalam artian menunggu bukan pasif, tapi mereka mencoba untuk menemukan ruang di mana counter attack itu bisa dilakukan. Nah, beberapa kali saya perhatikan Dedi dan Klok ini menjadi salah satu ataupun keduanya menjadi awal titik transisi dilakukan ya dengan cepat, artinya passing itu dilakukan dengan cepat. Nah, kita juga harus memberikan apresiasi ya, khususnya juga untuk saya melihat ada perubahan dari seorang Febri ya, dimana kalau kita mungkin sebelumnya melihat Febri itu banyak gocek ya, tapi dia sekarang cukup efektif dan terbukti dengan 1 golnya ya dari Ciro. Kemudian Ciro melakukan passing ya, artinya Febri juga sedikit speed dengan dribble, dan dia langsung menembak bola tersebut dan akhirnya berubah menjadi gol. Dan saya melihat musim ini Persib sangat bermain efektif dan efisien ya. Ini jadi satu keunggulan ya untuk Persib Bandung, dan saya pikir mereka layak untuk memenangkan pertandingan hari ini. Dan Bali pun saya pikir juga tidak bermain dengan buruk ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka juga mencoba untuk menyerang. Hanya saja memang Persib lebih cermat menurut saya. Artinya mereka tetap konsisten dengan menunggu terlebih dahulu ya serangan-serangan yang dilakukan oleh Bali United. Namun saya juga harus memuji bahwa ada Alberto ya di sana ya, yang menurut saya ini bermain cukup lugas ya, efektif juga ya dalam menggalang pertahanan bersama Nick Wipers ya, sehingga akhirnya pemain Bali pun nampak sedikit frustasi
ya, artinya peluang-peluang mereka pun akhirnya termentahkan seperti itu. Dan yang menjadi perhatian adalah counter attack Persib ini, kalau kita hitung ini hanya 6-8 detik ya. Saya perhatikan itu sangat cepat sekali, teman-teman. Artinya ini skema yang menurut saya udah dipersiapkan matang ya, terutama musim ini. Dan kita akan lihat bagaimana nanti menghadapi laga final ya, entah Borneo ataupun Madura. Tapi saya pikir Persib Bandung dengan skema seperti ini cukup berbahaya ya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa lawan yang akan dihadapi oleh Persib di final itu akan cenderung mudah ditaklukkan, tidak ya, tidak seperti itu teman-teman ya. Tapi artinya Persib mempunyai pakem yang jelas ya untuk permainan, terutama mungkin untuk menghadapi laga final. Dan saya juga melihat tadi Boyan Hoda juga melakukan beberapa pergantian juga ya, artinya dia sudah cukup yakin dengan hasilnya menjelang pertandingan usai. Artinya dia mencoba pemain muda, lalu mengistirahatkan pemain utama, dan mungkin untuk bagian juga dari persiapan menghadapi laga final nanti. Jadi selamat sekali lagi untuk Persib Bandung yang berhasil untuk memenangkan laga semifinal kali ini dan akhirnya melaju ke final ya setelah 10 tahun ya. Terakhir mereka melaju di 10 tahun yang lalu di Jakabaring Palembang ya, menghadapi Persipura di final. Dan kita patut menantikan ya, masih ada pertandingan semifinal lainnya besok antara Borneo dan juga Madura. Dan saya juga akan memberikan sedikit analisis nantinya untuk di video berikutnya terkait pertandingan antara Borneo menghadapi Madura, dan mungkin untuk kira-kira prediksi seperti apa, jangan lupa untuk tonton terus channel Bung Nandes ya. Saya akan mencoba untuk memberikan analisa positif, dan teman-teman juga bisa memberikan komentar di bawah ya untuk kira-kira bagaimana nih prediksi final teman-teman. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa untuk next video. Sekian dari saya Bung Nandes. Thanks for watching.